Ya. Nini Dewi Anjani bertapa di situ sehingga mendapat wasiat yang cincin Jundo Manik sing diparingaken ning anake Anoman. Tuh, jangan salah paham. Kayak itu tadi penjelasan mengenai Cigedong itu memang ternyata menurut versinya Eyang Tayun ini adalah bukan petilasan, tapi sebuah panembahan atau pertapetan atau ya kalau zaman dulu itu tempat bertapa. Ya. Itu kemudian untuk ini yang Antaboga sendiri, yang Tayun bisa cerita apa enggak? Ya, masalah kerajaan Antaboga itu, kalau kerajaan Antaboga itu saya nggak bisa cerita, itu bukan raja ya. Pokoknya itu penghuni dari pertapetan Cigedong itu yang lebih tua itu Antaboga. Nah, bentuknya apa? Sering orang melihat bahwa bentuknya di situ ular yang besar. Nah, dulu ada cerita bahwa ada dua orang yang minta dikasih kekayaan di situ, yaitu yang terjadinya kita dengan Pring Surat, ya itu kan ada, itu kejadiannya dulu itu ada orang yang beliau itu tukang cari kayu bakar, tukang alasan, kemudian menerima dawuh dari Mbah Kaki suruh mertapa di pertapetan Cigedong. Nah, beliau yang namanya Bambang Dursila itu beliau bertapa di situ. Kemudian beliau melihat bahwa dibukakan di mulutnya Mbah Antaboga itu yang bentuknya ular. Itu ada emas, ada begitu uang dan lain sebagainya. Beliau disuruh mengambil. Nah, kemudian beliau mengambil dari situ, dari mulutnya Mbah Antaboga. Beliau menjadi orang yang sukses. Nah, kemudian adiknya itu yang namanya Bambang Durjana itu tanya, itu tukang cari ikan. Itu orang mana? Tahu orang mana, tapi yang itu dalam cerita kita juga tidak tahu ceritanya itu dari orang mana, tapi kemungkinan ya orang-orang dari bukan dari wilayah sinilah mungkin. Nah, kemudian yang namanya Bambang Durjana itu datang ke situ, mohon diberi kekayaan. Beliau juga dikasih kekayaan, dibukakan mulutnya. Karena beliau itu melihat banyak bahwa harta karun yang begitu, ada uang, emas dan lain sebagainya di mulutnya itu. Karena itu namanya saja Durjana, itu orang Durjana angkara murka. Beliau mencabut pesunya, peso, kemudian mau ditigaskan ke lehernya Mbah Antaboga. Kemudian beliau ditempang, dikepung dengan ekornya sehingga mental ke Pring Surat. Itu ada di sana, mungkin ada makamnya Bambang Durjana. Pring Surat itu sebelah mana? Sebelah selatannya Cigedong, itu jauh. Nah, itu sejarah yang akhirnya siapapun yang mau ziarah ke situ, bertapa di situ, tidak boleh membawa senjata tajam tuh sebenarnya. Karena itu pamalinya dari pertapetan dari Mbah Kaki, orang Ilok ya. Jadi sebab pernah kejadian yang tadi kita ceritakan itu. Itu jadi Mbah
Antaboga itu adalah penguasa kekayaan harta, penguasa kekayaan. Itu sampai kalau Mbah Antawiguna adalah sebagai juru penerang, misalnya juru ilmu, kemudian Mbah Antawiguna, Mbah Antaboga dan juga Mbah Antarangin itu sebagai juru mata angin. Enggak, jadi langlang lah, tukang juru langlang itu. Berkelana. Ya, berkelana. Jadi kontrol lah. Mengontrol kabula. Oh iya, keadaan situasi. Ya. Nah, kemudian Mbah Antara, Mbah Antaboga, Mbah Antarangi, Mbah Antarakin, terus Mbah Tenpaju. Itu yang tugasnya memberikan hidayah untuk orang yang ingin punya pangkat. Nah, itu dari kedudukan. Ya, kedudukan itu jurusannya dari Mbah Tenpaju. Mbah Majahid yang bisa itu juru penerang, menerangkan bahwa ini kamu tugasnya harus ini, kamu tugasnya harus ini, kamu kerjanya harus ini. Ya, itu ada bagiannya sendiri-sendiri. Berarti kalau sering ada orang yang ke situ untuk tujuan sesuatu ya, tujuan misalnya untuk mencari kedudukan, berarti ke Mbah siapa itu tadi? Ya nanti yang mengadili, yang memberi adalah Mbah Samargawe. Nah, itu Mbah Samargawe. Itu kira-kira tahun berapa ya? Maksudnya rame banyak orang yang itu ramenya itu sampai tahun 70-an. 70-an. Sampai 70-an itu ramai masih. Kalau sekarang, ketika Mbah Buyut saya itu masih hidup, itu ramai, banyak yang itu pendatangnya itu dari seluruh penjuru. Ya, hampir satu wilayah Indonesia. Berarti dari luar provinsi. Dari luar provinsi juga itu datang ke situ. Iya. Itu banyak. Jadi bukan, ya boleh dikatakan sebenarnya Cigedong itu pertabetan yang sudah, ya boleh dikatakan sudah istimewa. Artinya pengunjungnya, peminatnya itu bukan hanya dari wilayah Cikokol Samudra maupun Cikokol Gumelar maupun wilayah Banyumas itu enggak. Itu sudah ke satu wilayah Indonesia, itu sudah ini sampai memang sudah tua ya. Sudah tua sekali. Terus tahun-tahun sekarang ini ya sudah enggak ada orang yang bertapa atau ya masih ada, tapi jarang. Itu jarang, tapi yang sekarang itu yang dari jauh-jauh ya juga ada, dari Sumatera juga ada, dari Sulawesi juga ada, dari Indramayu, dari Cianjur dan lain sebagainya. Itu yang datang ke sini yang kita tahu, itu juga dari jauh-jauh juga ada. Itu sampai dari Majenang dan lain sebagainya yang datang ke sini yang kita tahu. Memang kalau yang sini berarti menemui Eyang Kayu. Iya. Untuk diantar ke sana. Ya mungkin dari para orang-orang yang jauh itu mungkin datangnya hanya ke sini. Kalau yang orang-orang yang seperti Pak Kardi itu ya orang-orang yang pedalaman yang sudah biasa di sini lah, itu datangnya ke situ ya. Tapi kalau yang jauh itu pasti datangnya ke sini. Kemudian di situ juga kita bukan hanya kita cukup di situ kita bakar menyan, kita aturkan kemudian dah tinggal tidur. Ya sekarang kan itu ritualnya bagaimana kalau ya ritualnya kita bakar menyan, kemudian kita juga tawasul kepada mbah yang di situ, kita tawasulnya kirim doa biasa. Karena apa, sekarang walaupun yang datang ke situ itu semua dari rumah juga sudah Islam. Di situ juga kan Islam saja kan. Di rumah sholat, di situ ya harus sholat. Kita itu adalah Islam, kita sholat. Tapi setelah datang ke situ tidak boleh sholat. Itu kasihan itu. Padahal nggak boleh. Padahal di situ juga harus sholat. Sebab di situ dulunya itu tempat kesucian. Namanya Cigedong, cahaya keimanan. Bukan cahayanya orang seperti orang-orang yang bergajulan. Ini tempat suci. Kenapa kita bilang begitu? Kenapa kita bisa
mengatakan begitu. Kita pernah dikasih mimpi, kita tidur di situ, bukan tempat yang seperti hutan itu, tapi masjid yang enggak besarnya itu enggak terbatas, kita itu banyak besarnya masjid. Itu saya itu sampai yang kayu, ketemu yang bermimpi seperti itu. ya, sampai ketemu dengan ulamanya di situ pakai jubah sorban putih beningnya ini, kancingnya itu gede-gede. Saya diundang. Pertamanya saya itu berani ke situ dan diberi mandat. Saya diundangi situ. Kemudian saya sampai dikasih ada itu tentang ya katakan saja ilmu untuk pribadi saya, bahwa keimanan itu bukan hanya iman kepada yang Maha Kuasa saja. Saya sampai dikasih tahu Allahumma wa imana wa malaikatna wa adamna wa sitihawana wa badana wa jasadna wa rohana wa rohaniya wa batina wa sirhana wa yasirina wa qadratna wa ala waliyullahi rasulillahi wa abadal muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul Allah, itu saya di situ diterangkan begitu. Maka siapapun yang datang ke situ harusnya adalah berwudu dan melaksanakan ibadah. Jangan cuma tidur ngorok kemudian mohon rahmatnya Allah, itu tidak. Nah, iya itu mungkin keliru yang dulunya itu yang memelihara gitu. Jadi kalau saya yang sekarang ya, mari kita berwudu, mari kita tawasul di situ, kita kirim doa. Sarana ya, Nah, sarana. Terus biasanya kalau yang berdoa di situ, tidur di situ, itu berapa hari ya? Terserah kemampuan. Oh. Ada yang 4 sampai 11 hari, 7 hari, 3 hari kadang-kadang kemampuan. Misalnya ya seperti kita mampu 40 hari di situ ya silahkan. Sampai 7 hari ya silahkan, berapa hari silahkan. Jadi tidak terbatas, tinggal kemampuan. Kemudian di situ, kenapa kok saya bilang di situ bukannya tempat orang berkajulan, tempat orang suci? Karena disitulah tadi yang kita ceritakan bahwa mungkin kalau secara bisa dilihat dengan kasat mata kita, seorang ulama yang kita lihat itu adalah di situ kan berarti yang namanya mbah-mbah di situ kan bukan seperti itu raja-raja yang seperti raja jin dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi belum kita jelaskan semua ya yang penghuninya di situ kan. Nanti masih setelah pulang kecewa itu tadi di situ penghuninya siapa saja kan kita belum tanya kan. Itu ada yang namanya mbah-mbah yang putri-putrinya itu juga ada, itu Mbah Riwas, Mbah Nini itu ya Mbah Nini itu juga ada, itu rewangnya Mbah Haki itu, dan Mbah Riwas, Mbah Cingkem, Mbah Sainah, Mbah Sainem. Nah, itu mbah-mbah itulah yang bisa pembantu. Nah, itu jadi pembantunya itu mbahnya. Nah, bagiannya yang namanya mbah, kemudian ada mbah yang ada Rantan Sari. Nah, itu Mbah Rantan Sari itu tugasnya memberikan indang, memberikan cahaya kepada yang seni budaya seperti ronggeng, ebek, biduan sekalian. Iya, memang kalau zaman dulu memang kalau yang ebek, ronggeng itu harus menjalani laku ya. Kayak gitu. Kalau sekarang kan latihan sedikit terus kemudian seandainya dalang apapun pokoknya yang juru seni itu harusnya di situ. Itu dari yang Rantan Sari, itu dari indangnya wadon mungkin bagi-bagi bisa simbang indang ketek macan dan lain sebagainya. Berarti penuh di situ. Mau minta apa saja bisa. Kemudian kita setelah cerita Cigedung itu kita lari ke sini, itu kan ada batasan yang namanya Dengkengung, itu kan ada gunungnya besar lah itu. Yang ke sana itu aja Wirangrong, yang di situ tadi yang dicatat itu dalam Facebook kita lihat itu makam Igir Mesir, ya yang itu Igir Mesir, itu semua itu salah, itu tidak ada makam.
itu dulu ya, kenapa kok dikatakan Ajar Wirangrong? Ajar itu tempat gladi, latihan. Wira itu tamtama, Rong itu harimau. Itu adalah prajurit Siliwangi ketika Gladen latihan di situ, itu di tempat itu. Itu namanya akhirnya itu bisa dikatakan itu patilasan karena singgahnya prajurit seketika prajurit Siliwangi mau bertempur melawan penjajah, kita latihan dulu gladi dulu di Ajar Wirangrong. Mulanya dikatakan Ajar Wirangrong. Jadi tempat latihannya perwira-perwira prajurit-prajurit Siliwangi. Kenapa dinamakan Raung? Ya, Raung sebab harimau itu. Mulanya kalau Jawa Barat kan simbolnya harimau. Nah itu prajuritnya itu bergladi, berlatihan di situ. Kemudian tempurnya, palagannya ditembak sela. Tambak sela. Nah, bukan tambak. Tembak. Sebenarnya tembak. Kalau tambak itu kan kolam, lumbang, ya. tempat memelihara ikan. Dan ya kadang-kadang itu ucapan yang salah tapi kulina. Nah, itu. Ucapan yang salah jadi kulina. Itu adalah yang namanya ya, bersembunyinya ditembak sela. Tapi kadang-kadang saya ya ucapannya ya tembak sela, bukan tambak sela. Yang juga yang benar juga saya apa saya yang salah saya tidak tahu. Yang penting setahu saya itu dari riwayatnya adalah tembak sela. Kenapa kok dinamakan tembak sela? Karena setelah bertempur di situ kehabisan peluru dilanjut dengan peluru batu. Maka dari itu batunya kan banyak di situ kan. Ada batu-batu yang itu. Nah itu tembak sela. Kembali ke Igir Mesir. Itu Gunung Igir lah, Igir Mesir itu juga boleh dikatakan bukan, itu juga pertapan. Ada cerita bahwa yang tapa di situ itu ibunya Anoman, Nini Dewi Anjani. Ya. Nini Dewi Anjani bertapa di situ sehingga mendapat wasiat yang cincin Jundo Manik sing diparingaken ning anake Anoman. Tuh, jangan salah paham. Ya. Taunya orang datang mengatakan itu makamnya orang itu yang nanti akan dimakamkan di situ. Itu benteng bambu itu. Nah, kemudian kenapa kok Anoman nih Dewi Anjani bertapa di situ? Karena ada Sang Hyang Kawenang mengharapkan ridhonya dari putusan dari Sang Hyang Kawenang, guru sejati. Mungkin di situ apa Sang Hyang Kawenang itu syekh ataupun wali ataupun apa itu adalah Betara Guru. Mulanya antara Gunung Slamet itu adalah padepokan tempatnya Ponokawan, yang guru besarnya adalah di Sang Hyang Kawenang Sanggar Pamujan Randel Munggah. Tuh begitu. Jadi bukan lebih tua. Jangan bicara bahwa di situ makam. Itu tempatnya Nini Dewi Anjani bertapa di situ sehingga beliau mendapat cincin Jundo Manik. Nah, itu yang dikasihkan kepada, diturunkan kepada anaknya itu Anoman. Jadi bukan makam. Ya. Menarik sekali teman-teman ini apa yang diceritakan oleh Eyang Taryun tadi mengenai Cigedong itu benar-benar adalah pertapaan. Kemudian Igir Mesir itu juga bukan pemakaman tetapi itu juga sebuah pertapaan atau petilasan tempat singgah dari prajurit Siliwangi, dan di situ mereka berlatih di situ para prajurit Siliwangi ini kemudian bertempur di Tembak Sela juga masih sebuah salah satu situs yang berada di Desa Samudra. Ini nanti kita akan ke Tambak Sela. Nanti kita akan cari tahu seperti apa penampakan Tembak Sela. Karena selama ini kita mengenal Tambak Sela. Menurut
Tayun ini adalah tembak sela, karena di situ tempat bertempurnya prajurit Siliwangi dengan Belanda, yang kemudian kehabisan peluru sehingga peluru mereka itu diganti dengan batu dengan cara dilempar hingga di situ banyak batu-batu di situ. Oke, ikuti terus Kabar Gemelar, jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang pertama itu adalah sopan. Sopan itu kan sudah jelas dan mengikuti aturan dari seorang juru kunci. Yang pertama kita adalah harus suci dari hadas yang besar maupun kecil ya. Kemudian